Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Sosiologi Politik. Ya. Kemarin kita sudah bertemu untuk menjelaskan arah perkuliahan. Nah, sekarang ini adalah materi pertama tentang pengertian, cakupan, dan nanti kita akan masuk pada teori klasik sosiologi politik. Mari kita awali dengan melihat pengertian sosiologi politik. Apa itu sosiologi politik? Kalau kita lihat di dalam literatur kajian akademik, dalam bahasa internasional sebenarnya sosiologi politik ini mempunyai dua pengertian. Karena apa? Karena sosiologi politik adalah wilayah kajian yang menjadi perbatasan antara ilmu ilmu politik di satu sisi dan ilmu sosiologi di sisi lain. Nah, sehingga dalam hal ini secara umum nanti akan ada dua pengertian tentang sosiologi politik, yaitu pengertian dari arah ilmu politik dan dari arah ilmu sosiologi. Mari kita lihat. Nah, kalau yang dari arah ilmu politik biasanya dikenal sebagai political sociology. Ya. Apa itu political sociology? Adalah kajian tentang pengaruh negara atau pengaruh politik terhadap dinamika sosial. Jadi political sociology atau sosiologi politik dalam pengertian political sociology adalah upaya untuk mengkaji, menjelaskan, mengeksplorasi bagaimana dampak politik atau dampak aktivitas negara kepada dinamika sosial. Contohnya apa? Nah, ada satu contoh yang mungkin menarik ya. Sebelum zaman kolonial, ya, ada satu suku yang disebut sebagai atau yang dikenal sebagai suku Melayu, ya, yang ada di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, dan Semenanjung Malaka atau Semenanjung Malaya. Nah, masyarakat Melayu ini merupakan satu kesatuan yang berakar dari sejarah yang panjang. Mereka punya bahasa Melayu, mereka punya agama mayoritas Islam, kemudian dengan budaya yang khas. Ya. Lalu terjadi era kolonial, di mana masyarakat Asia Tenggara, Indonesia, mengalami masa penjajahan. Persoalannya adalah penjajah yang datang ke Asia Tenggara itu dari negara yang berbeda-beda. Ya. Secara umum Indonesia dijajah oleh Belanda. Kemudian kawasan Malaysia dijajah oleh Inggris. Termasuk nanti ada Amerika sebentar. Ya. Nah, setelah penjajahan berakhir, maka lahirlah negara bangsa atau negara-negara merdeka pasca penjajahan. Nah, karena wilayah Nusantara atau wilayah Indonesia tadi itu, Sumatera, Malaysia itu
Semenanjung Malaya itu dijajah oleh penjajah yang berbeda, ketika mereka merdeka menjadi negara yang berbeda. Akibatnya apa? Akibatnya masyarakat Melayu yang tadinya merupakan satu kesatuan akhirnya terpisah-pisah ke dalam banyak negara. Mayoritas masih ada di Indonesia, ya, kawasan Sumatera dan Kalimantan, tetapi banyak juga yang akhirnya tersekat menjadi warga Malaysia, warga Singapura, dan bahkan warga Thailand. Dan juga ada Brunei ya di ujung utara Kalimantan. Ini adalah satu contoh bagaimana situasi politik kenegaraan itu nanti akan mempengaruhi ya dinamika masyarakat ini dalam konteks internasional. Sementara di dalam konteks nasional nanti kita juga akan lihat bagaimana dinamika politik, misalnya terbentuknya partai politik. Ya, partai politik biasanya didasarkan pada atau idealnya didasarkan pada ideologi. Ya, bagaimana membangun sebuah negara, bagaimana menjalankan sebuah negara. Nah, partai politik itu bermacam-macam berdasarkan ideologi yang bermacam-macam. Karena partai politik itu mencari dukungan di masyarakat, maka keberadaan partai politik yang bermacam-macam ini dalam perkembangannya juga akan mengkotak-kotak masyarakat. Ya, ada masyarakat pendukung partai merah, masyarakat pendukung partai hijau, masyarakat pendukung partai kuning, masyarakat pendukung partai biru, dan lain-lain. Nah, tentu dinamikanya akan berbeda karena program dan juga kinerja masing-masing partai itu berbeda-beda. Jadi keberadaan partai politik itu membelah atau mensekat masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang berorientasi berbeda. Ketika program partai itu mungkin sejalan, ya masyarakatnya akan sejalan meskipun berbeda partai. Tetapi ketika orientasi partai politik itu sangat bertentangan, misalnya zaman dulu ada Partai Masyumi yang berorientasi Islam dan ada Partai PKI yang berorientasi komunis. Dua partai ini seperti Tom and Jerry ya, tikus dan kucing atau kucing dan anjing yang selalu bermusuhan dimanapun mereka berjumpa. Nah, permusuhan ideologis partai ini juga akhirnya membelah masyarakat, masyarakat pendukung Masyumi bermusuhan dengan masyarakat pendukung PKI. Dalam banyak kesempatan permusuhan itu bisa berupa ideologis, cara kehidupan, orientasi seni budaya, orientasi pendidikan, dan lain-lain. Dan ini membelah bisa pada level kawasan. Ada wilayah-wilayah mayoritas pendukung Masyumi, ada wilayah-wilayah mayoritas pendukung PKI, tetapi bisa juga masuk kepada wilayah yang sangat detail, yaitu bisa masuk dalam keluarga. Dalam satu keluarga ada sebagian pendukung PKI, sebagian pendukung Masyumi, dan mereka saling tidak akur. Ya, ini bagaimana politik atau suasana politik dan negara, dinamika politik dan negara mempengaruhi kehidupan masyarakat, ini adalah wilayah kajian dari political sociology. Pada semester ini, mata kuliah ini kita tidak akan masuk ke wilayah ini, karena wilayah ini adalah wilayahnya ilmu politik. Lalu apa yang menjadi fokus kita? Yang menjadi fokus kita adalah sosiologi politik dari arah ilmu sosiologi yang di dalam khazanah akademik internasional dikenal sebagai sociology of politics. Ya, sociology of politics. Apa tugasnya sociology of politics? Ya, tadi sudah muncul, yaitu mengkaji pengaruh dinamika sosial terhadap politik. Jadi bagaimana struktur sosial, interaksi sosial, perubahan sosial yang ada di masyarakat itu mempengaruhi
dinamika politik. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apa, tetapi secara umum adalah ketika masyarakat berubah atau ketika masyarakat berdinamika, maka dinamika itu akan mempengaruhi situasi politik. Nah, gambaran sederhananya itu nanti kita akan masuk lebih lanjut untuk mendalami sosiologi politik sebagai kajian ilmu sosiologi terhadap realitas politik yang nantinya kita akan mengawali dengan mempelajari teori-teori sosiologi politik, yaitu teori-teori sosiologi berkenaan dengan realitas politik. Mari kita lihat. Ya. Kita akan memulai dengan sosiologi politik klasik, ya, antara Karl Marx dan Max Weber. Ya, tentu saja sebenarnya banyak teori-teori sosiologi politik dari pemikir-pemikir sosiologi klasik, tetapi untuk saat ini kita akan cukup untuk mempelajari Karl Marx dan Max Weber karena keduanya memberikan fondasi yang cukup dominan dan sangat populer bagaimana memahami dinamika politik dari kacamata sosiologi. Mari kita lihat. Nah, ini dia salam dua jari. Siapa dia? Nah, tentu kalian sudah hafal betul dengan wajah ikoniknya adalah Karl Heinrich Marx atau yang populer dikenal dengan Karl Marx, lahir pada 1818 sampai 1845. Jadi hidup 1818 sampai 1845 di Jerman. Karl Marx adalah salah satu perintis ilmu sosiologi. Ya, meskipun pemikiran Karl Marx sangat luas, mencakup aspek politik, aspek sosial, aspek ekonomi, bahkan aspek budaya. Nah, tetapi kita mengenal Karl Marx terutama sebagai perumus teori-teori sosial ya yang masuknya nanti ke ilmu sosiologi. Apa teori Karl Marx yang relevan dengan bahasan kita tentang sosiologi politik? Nah, ini kita akan berkenalan dengan atau kita nantinya akan menggunakan rumusan konseptual yang dikembangkan oleh Karl Marx yang sangat sangat terkenal, yaitu bahwa masyarakat atau kehidupan sosial itu pada dasarnya diwarnai oleh konflik ekonomi atas bawah. Ya, konflik antara kelompok kaya dengan kelompok tidak kaya, ya, kelompok miskin, yang sifatnya konflik, eksploitatif, permusuhan. Kata Karl Marx, situasi ini terjadi sepanjang sejarah manusia. Dulu di zaman lalu antara bangsawan dan rakyat jelata terjadi konflik. Dominasi kelompok yang lebih kuat dibanding kelompok yang lebih lemah. Itu dalam rangka untuk mempertahankan kepentingan ekonomi. Lalu di zaman tuan-tuan tanah itu juga begitu antara tuan tanah dan buruh tani. Tuan tanah menguasai tanah sementara buruh tani mencari penghidupan dengan bekerja kepada tuan tanah. Tetapi menurut Karl Marx, relasi antara tuan tanah dan buruh tani itu juga sifatnya eksploitatif karena lebih menguntungkan tuan tanah dan merugikan buruh tani. Demikian juga di zamannya Karl Marx itu ada konflik antara kapitalis atau pemilik modal industrialis dengan para buruh. Ya, tentu itu mudah saja dipahami secara
akal sehat atau common sense bahwa bagi majikan bagaimana orientasinya adalah bagaimana memaksimalkan penghasilan dan meminimalisir pengeluaran. Penghasilan adalah hasil produksi, pengeluaran salah satunya adalah gaji buruh. Sehingga para majikan pasti akan menginginkan bagaimana buruh bekerja dengan jam yang semakin panjang, dengan hari yang semakin banyak, tetapi dengan gaji yang semakin sedikit. Sementara dari sisi buruh, ya, bagaimana jam kerja semakin pendek dan gaji semakin tinggi. Nah, ini yang digambarkan oleh Karl Marx bahwa masyarakat itu intinya adalah konflik ekonomi antara kelas atas dan kelas bawah. Lalu apa implikasinya ini pada kajian sosiologi politik? Nah, dari sini kita akan tahu bahwa eh, dengan menggunakan rumusan konseptual ini, Karl Marx punya kesimpulan atau punya teori politik bahwa inti dari politik itu adalah kekuatan. Ya, karena masyarakat itu isinya konflik. Masing-masing komponen di masyarakat akan selalu mencari kekuatan. Nah, jadi kalau kehidupan politik itu intinya adalah kekuatan. Lebih lanjut, Karl Marx mengatakan inti dari kekuatan adalah kekayaan. Nah, jadi hubungan antara politik, kekuatan, dan kekayaan ini seperti sebuah lingkaran. Untuk bisa menguasai politik dibutuhkan kekuatan, dan untuk mendapatkan kekuatan dibutuhkan kekayaan. Tetapi untuk mendapatkan kekayaan, orang membutuhkan kekuasaan politik. Nah, ini oleh karena itu ini menjadi satu lingkaran yang tidak berakhir. Ini menurut Karl Marx. Jadi kalau kita ingin memahami realitas politik, menurut Karl Marx, intinya politik adalah soal kekuatan. Ya, orang bertarung kekuatan. Dan di dalam kekuatan itu ada kekayaan. Kekayaan ini bisa menjadi bekal, tetapi juga sekaligus bisa menjadi tujuan dari kehidupan politik. Kita lihat sekarang ini di Indonesia ya, dinamika politik itu sangat menarik, di mana orang yang ingin menjadi pejabat politik atau pejabat publik itu bukan hanya aktivis politik, bukan hanya aktivis sosial, tetapi juga para pengusaha, para artis ya. Nah, ini kalau dalam bahasanya Karl Marx, mengapa sih mereka sangat tertarik para artis, para pengusaha itu untuk terjun ke dunia politik? Ya, karena inti politik adalah kekayaan. Ya, siapa yang bisa mengakses dunia politik, dia bukan hanya akan memiliki kekuatan, tetapi dia juga akan memiliki kekayaan. Demikian juga siapa yang ingin menguasai politik, dia membutuhkan kekuatan, dan kekuatan itu membutuhkan kekayaan. Nah, ini adalah teori pertama dalam sosiologi politik klasik yang dirumuskan oleh Karl Marx. Tetapi ada juga teori alternatif yang lain yang merupakan kritik dari Karl Marx yang dibawa oleh tokoh berikut ini. Siapakah dia? Saya kira kita bisa menebak. Dia adalah Max Weber. Ya, sama-sama pemikir Jerman yang hidup yang lahir kira-kira 20 tahun setelah Karl Marx meninggal. Jadi sama-sama orang Jerman tetapi hidup di waktu yang berbeda. Karl Marx hidup antara 1864 sampai 1920. Pemikiran Max Weber itu dalam banyak hal merupakan anti tesis atau alternatif kontras dari pemikiran Karl Marx. Sehingga para ahli sejarah sosiologi sering mengatakan bahwa Max Weber ketika merumuskan pemikiran-pemikirannya sedang berdebat dengan hantunya Karl Marx, dengan arwahnya Karl Marx.
Karena hampir semua rumusan konseptualnya Max Weber merupakan bantahan terhadap pemikirannya Karl Marx. Ya, nanti lain waktu kita bisa membicarakan dalam banyak hal, tetapi kesempatan ini mari kita lihat yang relevan atau terkait dengan sosiologi politik. Ya, jadi kalau tadi Karl Marx mengawali dengan asumsi konseptual bahwa inti dari masyarakat adalah konflik ekonomi antara kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, pendapat itu dibantah. Enggak gitu juga, Bro, kata Karl Marx ya. Kata Max Weber ini ekspresinya begini. Enggak gitu juga, Pak Max. Masyarakat itu isinya tidak hanya konflik, ya. Memang ada kelompok atas, ada kelompok bawah, tapi relasinya itu bukan relasi kelas, tetapi relasi yang berbasis hierarki kultural atau yang istilahnya Max Weber disebut sebagai status. Ya, kita mengenal kalau Karl Marx membahasakan membahasakan pengelompokan sosial itu sebagai kelas, maka Max Weber membahasakannya sebagai status. Ya, dalam bahasa Jerman ini dikenal sebagai Klasse, kalau ini sebagai Standen. Ya, perbedaan antara kelas dan status. Jadi menurut Max Weber, betul masyarakat itu memiliki hierarki, tetapi hierarki itu tidak serta-merta soal harta. Ya. Itu lebih kepada soal status. Memang di sana ada harta, ada jabatan, tetapi manusia itu orientasinya adalah kehormatan. Orang hidup bukan hanya mencari harta, tetapi orang hidup mencari kehormatan. Yang mencari kehormatan itu bisa lewat mencari harta, tetapi juga bisa lewat yang lain, misalnya mencari kepandaian, mencari jasa, ya itu nanti menjadi bagian dari upaya orang untuk naik ke kelas atas. Orang yang berada di kelas atas itu bukan hanya orang yang kaya, tapi juga orang yang keturunannya orang hebat, keturunannya orang yang berjasa, keturunannya pendiri sebuah negara. Nah itu meskipun tidak kaya, dia statusnya di atas. Selebritis ya, atau tokoh-tokoh agama itu adalah kelompok atas elit meskipun secara ekonomi mungkin tidak kaya. Nah, ini adalah bantahan dari Max Weber terhadap teorinya Karl Marx, bahwa menurut Karl Marx inti dari masyarakat adalah ekonomi. Lalu apa implikasi dari kerangka konseptual Max Weber ini terhadap kajian sosiologi politik? Ya. Implikasinya adalah berbeda dengan pendapat Karl Marx yang mengatakan inti politik itu adalah kekuatan, ya. Inti politik kalau menurut Karl Marx adalah kekuatan. Ini Macht kalau bahasa Jermannya. Tetapi kalau menurut Weber bukan kekuatan. Ya, orang yang punya kekuatan belum tentu menjadi penguasa. Nah, menurut Max Weber intinya adalah Herrschaft, ya, atau otoritas. Dan inti dari otoritas adalah status tadi itu. Ya, meskipun orang itu tidak kaya, mungkin tidak kuat, tetapi kalau dia punya status, ya, apakah karena ilmunya, atau karena leluhurnya, atau karena popularitasnya, maka dia akan punya otoritas. Dan dengan otoritas ini dia akan punya kekuasaan politik. Oke ya, dari sini kita sudah mulai memiliki bekal
teori klasik sosiologi ya dari Karl Marx yang mengatakan bahwa inti politik adalah kekuatan dan inti kekuatan adalah kekayaan. Lalu ada Max Weber yang mengatakan bahwa inti politik itu bukan kekuatan tetapi otoritas. Ya. Sekarang mungkin apa itu otoritas ya sebelum sebelum terlambat. Apa bedanya kekuatan dengan otoritas? Ya, kekuatan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, ya, untuk mengubah orang lain secara fisik maupun secara non fisik. Itu adalah kekuatan. Tetapi otoritas itu adalah hak untuk ditaati. Nah, jadi kalau orang yang punya kekuatan dia bisa mengatur orang, mengubah orang, memerintah orang. Nah, itu kekuatan. Tetapi kalau orang yang punya otoritas, orang akan dengan sendirinya mengikuti apa yang dikatakan. Nah, kalau kekuatan itu biasanya tidak serta-merta karena keinginan sendiri. Orang bisa jadi karena terpaksa. Atau melakukan perlawanan. Ya, ini lebih kepada fisik ya. Ada nuansa fisiknya. Tetapi kalau otoritas ya misalnya anak dengan orang tua, ya, anak pada tingkat tertentu kalau anaknya sudah dewasa, bisa jadi anaknya itu lebih pintar dari orang tuanya, lebih kaya dari orang tuanya, lebih berkuasa dari orang tuanya. Ya, tetapi orang tua itu punya otoritas, sehingga meskipun anaknya lebih pintar, lebih kaya, lebih berkuasa, anak itu pasti akan menurut kepada orang tua. Karena orang tua punya otoritas. Demikian juga guru dengan murid, ya, tokoh masyarakat dengan anggota masyarakat. Nah itu bukan karena punya kekuatan, tetapi mereka punya otoritas. Otoritas adalah hak untuk ditaati, semua orang harus taat karena dia punya otoritas. Nah, sementara kekuatan adalah kemampuan untuk mengubah atau mempengaruhi orang lain. Ya, sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya untuk materi teori sosiologi politik kontemporer. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.